Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Ini sudah hadir semua belum ya di Gimit? Coba Agung Widodo mana? Ada Bu. Oh baik, sepertinya sudah lengkap ya. Sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang keuntungan dan kerugian. Nah, sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang harga jual dan harga beli. Tentunya kalian masih ingat ya, apa itu pengertian harga jual dan harga beli? Masih ingat nggak? Halo? Lupa Bu. Lupa, nanti kalau lupa dibuka kembali ya bukunya. Oke, sekarang kita lanjut ke keuntungan dan kerugian. Nah, apa sih sebenarnya kita harus mempelajari keuntungan dan kerugian? Apa ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu nggak apa manfaatnya kita belajar keuntungan sama kerugian dalam kehidupan sehari-hari? Biar nggak ditipu Bu. Oh, biar nggak ditipu katanya Asmono. Coba Darlina, apa manfaatnya? Ya Bu, biar bisa berhitung, tidak kena tipu seperti Asmono Bu. Sama. Bagus jawabannya ya. Jadi nanti kalian pasti punya cita-cita ya. Siapa yang cita-citanya ingin menjadi seorang pedagang? Ada nggak di sini? Saya Bu. Bagus. Desi cita-citanya mau jadi apa? Pengusaha Bu. Wah, bagus pengusaha ya. Suatu saat kalau menjadi pedagang, pengusaha itu harus jadi pedagang dan pengusaha yang sukses. Tentunya kalian juga di sini kalau mau jadi pedagang harus tahu nih tentang keuntungan sama kerugiannya. Supaya nanti kalian menjadi pedagang itu pedagang yang sukses dan bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Baik, untuk tujuan pembelajaran hari ini apa aja ya? Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian harus paham dan mengerti apa itu keuntungan dan apa itu kerugian. Serta kalian juga nanti dapat menghitung tentang keuntungan dan kerugian beserta persentasenya. Baik, nanti di sini Ibu akan nilai nih. Nanti kalian berkelompok, berdiskusi dengan temannya. Nanti akan Ibu nilai sikap kalian selama Google Meet ini akan Ibu nilai nih. Ada yang dimatikan kameranya, nanti berarti nilainya berkurang. Kelihatan nih mana yang mendengarkan atau yang enggak, atau ada yang ngobrol sendiri, nanti Ibu nilai sikapnya. Terus keterampilannya juga Ibu nilai. Kemudian kognitifnya juga nanti akan Ibu nilai di akhir pembelajaran. Nanti kalian ada latihan individu. Baik, kita langsung saja ya ke materi hari ini. Ibu akan menampilkan PPT-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, di sini ada gambar. Kelihatan nggak gambarnya? Lihat Bu, terlihat. Coba yang Ibu tunjuk ini gambar apa ini? Yang mana Bu? Tukang Ini yang bakso Ibu Bu. tunjuk. Iya, Pak Soso Bu. Tukang bakso. Pak Soso seorang penjual Bakso. Bakso. bagus. Yang gambar kedua ini gambar apa? Pak Subur. Bakso Iya Bu. betul, jualan. Bubur ayam. Iya. Yang gambar ketiga ini apa? Pak Sarto Bu. Iya, penjual sate. Nah, dari ketiga gambar ini coba terlebih dahulu kalian amati. Setelah kalian amati, coba kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih di tiga peristiwa ini? Coba Asmono, ini Ya, Bu. baca dulu yang tukang bakso nih, dibaca coba apa ini? Tukang bakso. Pak Ah. Soso seorang penjual bakso dengan modal Rp800.000. Mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Nah, oke. Ngerti nggak dari peristiwa ini? Maksudnya apa coba? Nggak ngerti Bu. Nggak ngerti, ada Saya yang tahu ngerti ya nggak? baksonya aja Bu. Oh, taunya baksonya aja. Coba siapa Desi di sini coba dari kalimatnya ini yang kamu ketahui apa coba di sini? Modal Pak Soso Bu 800.000. Wah, pinter, bagus jawabannya. Ada yang tahu lagi nggak di sini?
Harga per porsi, Bu, 8.000. Oke, kalian sudah paham ya, maksudnya sudah bisa mengamatinya. Kalau sudah bisa mengamatinya, sekarang kan kemarin udah Ibu bagi kelompok ya, masing-masing di grup WhatsApp, itu ada kelompok kecilnya, udah Ibu susun juga nama-nama kelompoknya, udah Ibu share. Nah, terus ada bahan ajar juga yang sudah Ibu share. Sudah dibuka belum bahan ajarnya? Ayo, bahan ajarnya sudah dibuka belum yang seperti ini? Kelihatan nggak di layar kalian bahan ajar Ibu? Kelihatan, Sudah, Bu. Bu. Oke, sudah kelihatan ya, di situ ada petunjuknya. Kalian nanti dibaca bahan ajarnya dan jangan lupa buku paketnya juga dibaca, dibuka-buka tentang materi aritmetika sosial, yaitu mengenai keuntungan dan kerugian ya anak-anak. Oke, kemarin LKPD-nya sudah Ibu share ya di WhatsApp. Nah, sekarang ada LKPD-nya, coba sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu dengan kelompok kalian masing-masing. Ayo, di situ ada suatu peristiwa proses jual beli ya, atau seorang pedagang, di situ kalian pahami dulu di LKPD-nya. Udah dibuka semua belum LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, sambil kalian didiskusikan ya bersama kelompoknya. Kemarin kan sudah ada kelompok kecil di grup WhatsApp. Kalian bisa diskusi di situ. Nanti kalau sudah selesai diskusinya, silahkan dipresentasikan salah satu kelompok untuk permasalahan yang sudah ada di LKPD tersebut. Ya, Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, berapa menit, Bu? Ya, 5 menit ya. Ayo, Ibu kasih waktu. Karena kemarin kan sudah didiskusikan lah sama teman-temannya karena udah Ibu kirim kan di WhatsApp. Ya, Bu. Oke. Untuk bahan pengerjaan di LKPD, kalian baca juga bahan ajarnya. Terus sama buku paketnya dibaca untuk mengisi LKPD-nya ya. Ada yang belum paham cara pengerjaan LKPD-nya? Sudah cukup paham ya? Paham, Bu. Paham ya? Kayaknya ini kelompok 1 ini udah selesai nih. Kemarin kelompok 1 namanya siapa aja? Masih ingat nggak? Ayo kelompok 1, Asmono mana? Ya, Bu, saya Ya, Ayu Tasya mana? Ayu Tasya sama Desi sama Erina, Bu. Oh iya, sudah siap hari ini untuk presentasi? Siap. Siap. Bu. Mantap. Ayo, siapa yang mau mempresentasikan? Saya aja, Bu. Oke, Ibu matikan dulu ya share-nya, nanti kalian share. Bisa ya untuk share layarnya? Bu. Oke. Coba Asmono dipresentasikan terlebih dahulu. Teman-temannya nyimak ya, jangan ada yang ngobrol. Ya, Bu. Ya, nanti untuk kelompok yang belum maju, nanti diharapkan untuk memberi komentar Iya, Bu. kepada temannya. Sudah siap Asmono? Ini, Bu, jawaban kelompok saya, Bu. Jawaban kelompok saya. Oke, sudah terlihat. Ayu, Desi sama Erina, Bu. Ini, Bu, jawabannya. Ya. Ini, Bu. Pak Subur, tukang bubur ayam. Kemudian Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta seperti biasa. Setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk belanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam, membeli bahan pokok bubur tersebut. Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah dengan bahan baku tersebut. Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dia jual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Ini jawabannya, Bu. Ini Bu, jawaban saya, Bu. Nih, untung dia, Bu, karena kan untung 100.000, Bu. Untungnya. Kemudian Pak Soso, tukang bakso, Bu. Pak Soso, lanjut aja. Seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja dengan bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan.
sehingga bakso yang aku terjual hanya 90 porsi. Ini jawabannya Bu, kayaknya dia rugi Bu. Oke, lanjut dulu. Kemudian Pak Sarto Bu, Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan Rp700.000 untuk belanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 per porsi pada hari itu. Per porsi pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang aku terjual hanya 70 porsi. Ini Bu, impas Bu. Ya. Oke, Lanjut Bu. Oke, lanjutkan dulu. Terus kemudian pada ketiga peristiwa jual beli tersebut, siapakah yang mendapatkan keuntungan dan yang mendapat kerugian, dan berikan alasannya. Ini Bu, kalau kata saya dan teman-teman Bu, kata Ayu, Desi, dan Erina, ini Bu, yang mendapatkan keuntungan dari ketiga peristiwa tersebut adalah Pak Sobur. Karena pemasukan yang didapat lebih besar daripada pengeluarannya atau modalnya Bu. Sedangkan yang mendapat kerugian yaitu Pak Suso, karena antara pengeluaran dan pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian tukang sate itu impas Bu. Oke, lanjut. Kemudian nomor 2 Bu, menurut informasi apakah yang kalian dapatkan dari ketiga peristiwa tersebut, mengetahui peristiwa keuntungan dan kerugian dalam proses jual beli serta cara menghitungnya. Yang ketiga Bu, tuliskan pengertian dari keuntungan dan kerugian. Kalau dari kelompok kami Bu, ini Bu, keuntungan adalah hasil penjualan suatu barang atau jasa yang didapat melebihi modal. Sedangkan kerugian adalah hasil penjualan barang atau jasa yang didapat kurang dari modal atau yang ditargetkan. Kemudian Bu, yang keempat, berapakah persentase keuntungan dan kerugian dari peristiwa tersebut? Yang pertama Pak Subur Bu. Pak Subur itu ini 100.000 per modalnya 1 juta ya Bu ya, kalikan 100% maka dia dapat keuntungan 10%. Kemudian kerugian Pak Suso 80.000 per 800.000 kalikan 100%, ini Bu dapatlah 10% Bu. Dan terakhir ya Bu ya, yang nomor 5 Bu. Ya. Berdasarkan ketiga peristiwa tersebut, apa yang dapat kalian lakukan? Kalian simpulkan. Yang pertama, keuntungan adalah hasil penjualan melebihi dari harga pembelian atau modal. Harga jual itu lebih dari harga belinya Bu. Kemudian kerugian adalah hasil penjualan yang didapat kurang dari modal atau pembelian. Harga jualnya kurang dari harga beli Bu. Kemudian keuntungannya ini Bu, rumusnya persentase keuntungan sama dengan untung per harga beli kalikan 100%. Kemudian persentase kerugian dirumuskan, persentase kerugian sama dengan rugi per harga pembelian kalikan 100%. Itu Bu, dapat cepet ya Bu ya kelompok kami Bu. Oke, sudah cukup? Sudah Bu. Coba temennya ada yang mau nanya enggak nih? Hasil dari presentasi dari kelompok 1 yang sudah dibacakan oleh Asmono. Silakan, ada yang mau tanya enggak? Darlina, tanya enggak? Estefania, Agus Kusendar, silakan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Aku pengen tanya Bu Guru. Oke, silakan. Mau tanya apa? Silakan, kelompok 1. Perhatikan pertanyaan dari siapa ini mau nanya? Estefania. Oke. Ya, dengan Estefania ini Ibu. Mau tanya, apa pengaruh musim hujan dengan keuntungan jual bakso gitu Bu? Apa pengaruh musim hujan dengan keuntungan jual bakso? Oke. Iya Ibu. Kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Estefania. Ayo, silakan dijawab dulu. Oh, Desi mau jawab nih. Ya Bu, Ibu Desi Bu, kelompok saya tolong dibantu. Ayo Desi jawab. Ya Bu, kalau pedagang bakso kalau musim penghujan pendapatannya bertambah karena kalau musim penghujan lapar Bu. Jadi pengen makan bakso dingin-dingin. Sudah puas dengan jawabannya, Estefania? Bukannya tadi rugi Bu? Nah, ayo Desi. Ada yang lain lagi jawabannya?
Erlina? Kan susah keluarnya kalau hujan, Bu. Gimana mau untung banyak, Bu? Kan susah keluar. Kalau musim hujan rugi, karena nggak bisa jualan. Iya, sepi nggak ada yang lewat Bu. Oh, kita jadi pakai iya, iya. kios. Ada kiosnya, Bu. Ada pakai toko kiosnya. Sepertinya pertanyaannya sudah bisa dijawab oleh teman-teman ya, Estefania. Iya, Apa Bu. pengaruh Terima musim kasih. hujan dengan kerugian penjual bakso, Di ya? Iya. Ya mungkin penjual baksonya itu kan penjual keliling, baksonya tidak di tempat. Jadi kalau musim hujan, dia kan kalau mau keluar susah kalau dia pedagang keliling. Kalau memang dia di tempat, walaupun hujan dia tetap teduh kan, itu pembeli yang datang. Kalau dia mencari pembeli. Beli, Oke. iya. Nah, Ibu, Ada yang mau terima tanya kasih, lagi Bu. nggak? Ya, ada yang mau tanya lagi nggak? Silakan. Kalau nggak ada yang tanya, nanti ibu yang tanya ya ke kelompok 1. Coba Asmono dikebawahin jawabannya. Coba ibu lihat dulu. Coba di jawabannya ibu tanya ya. Kelompok 1 nih. Apa ada dari kelompok lain, ada yang mau nanya dulu nih? Oke, ini hanya menyimpulkan saja ya. Ibu tanya nih. Nah, ya itu di situ tuh, udah cukup di situ Asmono. Oke. Itu keterangannya untung ya Pak Subur itu. Ibu tanya modalnya berapa tadi Pak Subur? Tukang bubur Modalnya Bu ayam ya, tadi. bentar Bu. Modalnya tadi di atas itu 1 juta Bu. Oke, di tabel kan sudah ada itu Asmono udah ditulis Ya. ya. Oh iya Bu, lupa Bu. Lupa ya. Oke, pengeluarannya berapa? 1 juta 1 ya tadi. juta. Modalnya berarti kan ya, modalnya itu 1 juta, kemudian pemasukannya jadi 1.100.000. Nah, kita tahu untung itu dari mana tadi? Kesimpulannya tahu untung itu tadi? Pemasukannya lebih besar Bu daripada Bukan pengeluarannya. pengeluaran. Oke, bagus sekali ya. Jawaban dari kelompok 1 sepertinya ini sudah mewakili dari jawaban-jawaban kelompok lainnya. Untuk kelompok lainnya sudah paham tentang keuntungan dan kerugian dan cara menghitungnya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Besok kalau mau jadi penjual, pingin jadi penjual yang mendapatkan keuntungannya sebanyak-banyaknya atau pingin mendapatkan rugi? Untung Untung yang banyak Bu. Nah, pasti mendapatkan untung yang banyak. Maka dari itu kita harus belajar matematika tentang keuntungan dan kerugian supaya nanti kalian bisa menaksir harga-harganya supaya kalian nanti mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Baik, untuk pembelajaran hari ini presentasinya Ibu rasa cukup ya. Silakan Asmono ditutup dulu presentasinya. Nah, sudah ya. Nah, untuk meningkatkan pemahaman kalian di pembelajaran hari ini, kalian bisa mengakses link videonya yang sudah Ibu share. Dan di buku ajar juga sudah ada link YouTube-nya yang udah Ibu buat ya. Atau Ibu tampilkan terlebih dahulu ya, sebentar. Di sini akan Ibu tampilkan video pembelajarannya. Nanti kalian bisa lihat di situ penjelasan beserta contoh-contohnya. Oke. Sudah terlihat belum videonya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, ini nanti bisa Sudah. dilihat di YouTube ya, linknya yang sudah Ibu kirim tadi. Nah, ini videonya di sini ada. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di sini ada contohnya juga. Kemudian di sini ada cara penyelesaiannya. Nah, di sini juga ada rumus-rumusnya, nanti kalian pahami. Sudah ya? Nanti kalian lihat sendiri ya di video pembelajarannya. Sudah paham semua ya materi hari ini tentang keuntungan dan kerugian, terus cara menghitungnya. Coba Ibu tanya dulu nih, salah satu siswa. Tadi dengerin apa enggak ya yang dijelasin sama temennya, dijelasin sama ibunya. Coba Ibu tanya si Afia. Afia, Iya, rumus Bu. untuk Iya. mencari keuntungan apa tadi rumusnya? Pendapatan dikurangi modal. Pendapatan dikurangi modal. Pendapatannya atau modalnya yang lebih besar? Pendapatannya, Bu. Oke, maka memperoleh
maka akan memperoleh untung Bagus ketika sekali. pendapatannya lebih besar daripada modalnya. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Yang lainnya kalau mencari persentase keuntungan, coba siapa ini? Agus Kushendar ini kayaknya serius banget. Coba Ibu tanya nih. Ayo, persentase keuntungan tadi apa rumusnya? Oh, suaranya masih di mute itu. Coba dibuka dulu. Ya Bu, Ya, ulangin. untuk persentase keuntungan mohon maaf Bu, tadi saya mengantuk. Mohon maaf Bu. Aduh, ini Kita jangan tolong diulangi yang lagi lain. hal-hal yang seperti ini ya. Iya Bu, mohon Untuk maaf Bu. teman-temannya ini nggak boleh ya seperti ini ya. Oke, Agus kalau belum mandi, Bu. belum mandi jangan-jangan Agus ini. Sudah Agus semalam Bu. main game terus, Bu. Oh, main Sudah game. sarapan. Jadi besok lagi jangan diulangin lagi ya Agus ya. Iya Bu, mohon maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa, Ibu kasih nggak apa-apa sekarang. Tapi besok Ibu sarankan untuk lebih giat lagi belajarnya, oke? Oke, dan jangan Baik, sampai Bu, mengantuk siap, ketika Bu. pembelajaran. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Apa aja sih yang sudah kita pelajari? Ayo, angkat tangan. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Darlina disimpulkan pembelajaran hari ini apa aja yang sudah kita pelajari. Berarti kalau menurut saya, kalau harga jualnya lebih besar dari pemasukannya, berarti untungnya, Bu ya. Oke, lanjut. Nah, terus kalau sebaliknya berarti rugi, Bu. Itu aja. Oh, bagus. Oke, jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang keuntungan dan kerugian beserta cara menghitungnya, baik itu persentase keuntungan dan persentase kerugian. Oke, sudah paham semua? Ibu rasa cukup ya untuk hari ini? Iya Bu. Oke. Nah, untuk tugas individunya itu sudah Ibu share di WhatsApp atau linknya. Nanti kalian kerjakan menggunakan aplikasi Google Form ya. Sudah pernah kan ya Ibu memberi soal lewat link Google Form? Ada juga nanti kalian buka linknya itu di Google Classroom ya. Lihat di situ di kelas berapa kalian? Kelas 7 ya. Oke, nanti di situ ada linknya, silahkan kalian buka, kalian kerjakan. Ibu kasih waktu hingga pukul 12 ya. Kalau kalian mengerjakannya lebih dari pukul 12, tetap Ibu nilai, cuma nilainya berkurang. Jadi ada batasan waktunya. Paham ya? Paham semuanya? Iya, Ibu. Oke, mantap. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya, kalian pelajari terlebih dahulu keuntungan dan kerugian sebagai dasar untuk melanjutkan pembelajaran materi selanjutnya, yaitu tentang diskon, bruto, neto, dan tara. Ya, kalian pelajari di rumah, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa makan ya anak-anak, makan makanan yang bergizi. Nah, Ibu rasa cukup sekian materi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.